Pada malam 8 Oktober 2003, suasana perjalanan pulang rombongan siswa SMK Yapemda 1 Sleman awalnya penuh tawa. Mereka baru selesai melakukan studi tour ke Bali menggunakan 3 bus pariwisata AO Transport. Tidak ada yang menyangka perjalanan itu akan berubah menjadi salah satu tragedi transportasi paling mengerikan di Indonesia. Perjalanan pulang dari Bali. Rombongan berangkat dari Bali menuju Yogyakarta pada sore hingga malam hari. Di dalam bus kedua, para siswa masih bercanda, sebagian tertidur karena lelah setelah wisata beberapa hari. Bus melaju di jalur utama Surabaya-Banyuwangi, memasuki kawasan dekat PLTU Paiton, tepatnya di daerah Banyuglugur, Situbondo. Jalan di lokasi dikenal memiliki tanjakan dan tikungan panjang yang cukup berbahaya pada malam hari. Detik-detik tabrakan. Sekitar malam hari, bus kedua mulai melewati tanjakan. Dari arah berlawanan, sebuah truk kontainer diduga melebar dan memotong jalur. Dalam hitungan detik, brak! Bagian depan bus langsung menghantam truk kontainer tersebut. Benturan keras membuat penumpang panik dan berteriak. Namun, petaka belum berhenti. Terbangun dalam keadaan panik, mereka berdesakan mencari jalan keluar sambil berteriak meminta tolong. Penumpang terjebak di dalam. Kondisi semakin mengerikan karena pintu depan sudah hancur, tertutup kobaran api. Sementara pintu belakang tidak bisa dibuka akibat terjepit truk dari belakang. Banyak siswa mencoba memecahkan kaca jendela menggunakan tangan kosong dan benda seadanya. Namun saat itu sebagian besar bus belum dilengkapi palu pemecah kaca maupun pintu darurat modern seperti sekarang. Api terus membesar. Beberapa korban dikabarkan saling berpelukan di dalam bus saat kobaran api melahap seluruh badan kendaraan. Kesaksian dan kenangan tentang suasana malam itu masih membekas bagi masyarakat hingga sekarang. Warga sekitar dan pengendara lain berusaha menolong, tetapi kobaran api terlalu besar. Suara jeritan korban terdengar dari dalam bus beberapa saat sebelum akhirnya melemah. Petugas datang tidak lama kemudian, namun kondisi bus sudah hangus terbakar. Banyak korban sulit dikenali karena tubuh terbakar hebat. Proses identifikasi dilakukan melalui barang pribadi, seragam sekolah, hingga data keluarga. Jumlah korban. Tragedi ini menewaskan sekitar 54 orang, terdiri dari 51 siswa, 2 guru, 1 pemandu wisata. Puluhan lainnya mengalami luka-luka dan trauma berat. Tragedi ini kemudian dikenal luas sebagai Tragedi Paiton 2003. Peristiwa ini juga meninggalkan kisah-kisah yang dianggap menyeramkan oleh warga sekitar dan keluarga korban. Beberapa cerita yang sering beredar antara lain, suara tangisan dan teriakan minta tolong yang konon pernah terdengar warga di sekitar lokasi beberapa waktu setelah kejadian. Banyak keluarga korban mengaku mendapat firasat buruk sebelum keberangkatan studi tour. Lokasi kejadian lama dikenal pengendara sebagai jalur yang sunyi dan menyeramkan saat malam hari. Sebagian sopir malam mengaku merinding ketika melintas area bekas tragedi tersebut. Namun cerita-cerita ini lebih banyak berasal dari pengalaman pribadi dan cerita masyarakat, bukan fakta resmi. Dampak besar setelah tragedi. Kecelakaan ini menjadi titik penting perubahan standar keselamatan bus di Indonesia. Setelah tragedi tersebut, bus mulai diwajibkan memiliki palu pemecah kaca. Pintu darurat mulai menjadi standar keselamatan. Desain jendela dan sistem evakuasi bus diperbaiki. Kesadaran soal keselamatan transportasi meningkat.